Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Syahwarani, NIM 19108020006. Dengan mata kuliah Kimia Industri dengan dosen pengampu Ibu Mariama STMT. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Piping and Instrument Diagram of Crystallizer and Separation. Nah, ini merupakan contoh dari diagram PNID, di mana diagram PNID ini adalah gambar skematik yang digunakan untuk menggambarkan jalur instrumentasi, pipa, dan sistem pengaturan yang berada di lapangan. Diagram PNID biasanya digunakan oleh engineer, operator, atau teknisi lapangan untuk memahami dengan lebih baik suatu proses dan bagaimana instrumen-instrumen tersebut dihubungkan. Nah, diagram PNID ini adalah dari kristalisasi, di mana kristalisasi adalah teknik pemurnian utama untuk berbagai sektor industri proses kimia. Beberapa pendekatan untuk kristalisasi industri telah berkembang dari waktu ke waktu, dan desain pengkristal yang sangat khusus telah dikembangkan, terutama di industri yang sudah lama berdiri. Kristalisasi larutan merupakan unit proses yang penting karena proses dapat menghasilkan produk dengan kemurnian tinggi dari larutan yang mengandung tingkat pengotor yang signifikan dengan masukan energi yang relatif rendah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kristalisasi MSMPR, di mana istilah MSMPR membawa asumsi bahwa campuran produk yang seragam sempurna ada dalam bubur campuran volume aktif, di mana persentase padatan tersuspensi dan distribusi ukuran kristal seragam sempurna. Keseragaman ini juga hadir pada titik pelepasan produk. Selain itu, diasumsikan bahwa larutan induk memiliki waktu tinggal yang sama dengan padatan. Dengan demikian, tidak ada upaya yang disengaja untuk mengontrol waktu tinggal kristal dari berbagai ukuran. Nah, ini merupakan forced circulation crystallizer, di mana merupakan jenis dari unit MSMPR. Desain ini tuh biasanya memiliki biaya modal terendah per pound produk yang dihasilkan. Umpan biasanya masuk ke downpipe pada titik setelah keluarnya produk slurry ke alat pemisahan pada cair. Aliran gabungan yang terdiri dari umpan segar dan bubur yang disirkulasikan kembali dipompa melalui pompa aliran aksial melalui pipa sirkulasi ke penukar panas vertikal atau horizontal, di mana dipanaskan dengan uap kondensasi. Di mana bagi-bagiannya yaitu ditunjukkan di tanda panah ini ya. Ini namanya badan atau tubuhnya. Ini namanya pipa resirkulasi. Setelah itu ini namanya saluran masuk uap. Nah, yang berbentuk tabung ini merupakan penukar panasnya. Nah, yang di bawah ini merupakan saluran keluar kondensatnya. Nah, yang ini merupakan pipa sirkulasi. Sedangkan yang ini merupakan feed inletnya. Nah, setelah itu yang ini itu disebut circulating pipe. Nah, yang terakhir itu ini yang dinamakan pemecah pusaran. Nah, dalam forced circulation crystallizer ini, pendinginan pada permukaan cairan itu menghasilkan supersaturasi yang dihilangkan dengan pertumbuhan kristal atau kelahiran inti baru. Laju sirkulasi tinggi memungkinkan penguapan larutan dengan zat terlarut. Penskalaan aliran slurry and feed ini dimasukkan ke dalam crystallizer di bawah permukaan cairan di badan uap. Bagian dari FC atau forced circulation, di mana flashing ini tuh terjadi. Ini bercampur dengan bubur pada titik masuknya umpan dan menaikkan suhu lokal menyebabkan flashing atau penguapan di bawah vakum pada permukaan cairan. Kilatan tersebut menyebabkan pendinginan di permukaan, menghasilkan supersaturasi yang berkurang ketika pertumbuhan kristal terjadi atau ketika inti baru terbentuk dalam volume aktif.
Unit FC atau forced circulation ini beroperasi dengan tingkat sirkulasi tinggi yang membatasi penskalaan. Penskalaan yang lebih rendah memungkinkan unit untuk menguapkan larutan yang memiliki zat terlarut penskalaan seperti kalsium sulfat. Nah, poin pentingnya adalah bahwa baik penghilangan produk yang diklasifikasikan dan penghancuran halus tidak sepenuhnya konsisten dengan sifat MSMPR mengenai tempat tinggal, karena praktik ini merupakan upaya yang disengaja untuk mengubah waktu tinggal kristal berdasarkan ukurannya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.